Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa mimma yata'akkadu, dan dari apa-apa yang menjadi kuat, yang menjadi kokoh, al-ihtirazu anhu, menjaga darinya, wa yata'ayyanu, dan menjadi wajib ala kulli mu'minin, atas setiap orang mukmin, ayyasuna nafsahu, untuk menjaga dirinya, minhu, dari ma tadi, mas'alatun nasi, yaitu minta-minta kepada orang lain, illa inda darurati, kecuali ketika darurat, awil hajati asyadidati, atau sangat perlu, allati la budda minhu, yang harus darinya, dari minta, wala ghina anha, dan tidak ada kecukupan darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu, tidak halal, artinya haram, al mas'alatu, minta-minta, li ghaniyin, bagi orang yang berkecukupan, wala lidhi mirratin, dan tidak halal juga bagi orang yang mempunyai kekuatan, sawiyin, yang masih kuat tubuhnya. Wal mirratu, adapun makna mirrah, hiya, yaitu al quwatu, kekuatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, selalu terus menerus minta pada salah satu di antara kalian, hatta yalqiyallahu, hatta yalqallaha, sehingga bertemu dengan Allah, walaysa ala wajhihi mas'atu lahmin, dan tidak ada di wajahnya secabik daging. Wa qala alaihi salatu wassalam, mas'alatul ghani narun, minta-mintanya orang yang berkecukupan itu adalah api. In u'tiya qalilan faqalilun, apabila diberi sedikit maka sedikit apinya. Wa in u'tiya katsiran fakatsirun, apabila diberi banyak maka banyak apinya. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, anil ghani alladzi la tahillu ma'ahul mas'alatu, tentang orang yang berkecukupan yang tidak halal baginya minta-minta. Faqala, maka menjawab Nabi, qadra hudaihi wa asyaihi,
yaitu sekedar makan siangnya dan makan malamnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la ayyakhuda ahadukum, sekiranya mengambil salah satu di antara kalian hablatan, pada kayu atau pada tali, fayahtatibu, kemudian mencari kayu bakar, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min ayyas ala nasa, daripada minta-minta orang lain, atauhu, mereka memberinya, au mana'uhu, atau tidak memberinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, istaghnu anin nasi, tahankanlah dirimu minta-minta orang lain, walau bisawsi siwak, walaupun dengan sepotong kayu siwak. Artinya bahwa termasuk yang perlu dijaga bagi kita semua, yaitu bagi yang mampu jangan sampai minta-minta kepada orang lain. Minta-minta orang lain itu boleh ketika darurat, ketika butuh, ketika memang perlu sekali, itu boleh, dan bukan dijadikan pekerjaan atau profesi gitu ya. Profesinya meminta. Maka Rasulullah menjelaskan dengan hukum yang jelas, nasnya qat'i, tidak halal gitu. Tidak halal itu berarti haram. Orang berkecukupan itu haram minta-minta. Orang yang masih kuat tubuhnya itu haram minta-minta. Maka sebaiknya dia kerja, sebaiknya dia berusaha. Orang yang kerjanya minta-minta nanti di akhirat mukanya itu tak ada dagingnya. Jadi mukanya itu tulang saja gitu. Apalagi di dunianya mukanya sudah jelek, di akhirat tambah tulang saja, tambah jelek lah. Gitu. Itu diantaranya ya. Makanya Rasulullah menjelaskan, seandainya kamu itu pergi cari kayu bakar, artinya usaha, itu lebih baik dari minta-minta manusia. Mereka memberi atau mereka tidak memberi gitu. Terlebih-lebih bagi yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, masih muda, kalau diberi ya nggak apa-apa. Permasalahannya itu meminta. Meminta boleh dalam keadaan hajat dan ya sekedarnya untuk nggak ada makan, minta makan karena nanti kalau nggak makan nanti sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang itu sangat dianjurkan untuk bekerja, berusaha gitu. Tentunya berusaha mencari yang halal, jangan berusaha mencari asal dapat saja atau mikir-mikir cari yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Karena kerjanya nembak togel nggak dapat gitu. Jadi yang haram pun susah ini katanya, apalagi yang halal katanya kan. Itu nggak bisa. Itu bisikan setan.
Karena yang halal pasti ada, yang haram pasti ada, yang syubhat juga ada. Itu sepanjang sejarah Rasulullah menjelaskan itu pasti kayak begitu gitu. Rasulullah senang pada orang mukmin yang bekerja. Dalam satu hadis, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah itu senang pada orang mukmin yang bekerja. Wa yubghidu, dan Rasulullah benci asyab halala alladzi la huwa fi amali dunya wala fil akhirah. Rasulullah tidak senang pada orang yang nganggur-nganggur gitu, yang tidak ada kerjanya urusan dunia dan tidak ada urusan akhirat. Ibadah tidak, kerja juga tidak, cuma besiul-siul aja gitu. Tidak mendapatkan apa-apa, angan-angannya makin panjang, cuma tulul amal. Tulul amal itu artinya yang panjang angan-angan gitu. Karena itu kita tidak ada sebenarnya yang nganggur, karena kita diusahakan supaya bagaimana bermanfaat kepada orang lain. Tengok orang lain yang perlu dibantu, bantu. Tengok orang lain yang misalnya ada lowongan dan sebagainya, didatangi gitu. Kalau kita nganggur-nganggur ini karena belum berusaha betul-betul gitu. Tapi kalau memang sudah berusaha betul-betul, Allah memberi. Allah memberinya, diberikan kemudahan. Jadi penjelasan ini melarang jangan minta-minta bagi orang yang punya atau yang berkemampuan, kecuali darurat atau sangat butuh. Kalau dikasih, ya nggak apa-apa. Dikasih, diajak makan kawan ke rumahnya, itu menunjukkan simpatinya. Diajak kawan ke rumahnya, tidak mau makan, itu menunjukkan kesombongannya. Misalnya datang ke rumah kawannya atau diberikan makanan, itu mau makan, itu menunjukkan persahabatannya dan tawaduknya, walaupun kita kaya gitu. Lebih-lebih udah miskin tambah sombong gitu. Ya, nggak ada modal, udah miskin, selopnya pun jepit, kanan beda sama kiri warnanya gitu. Sombongnya minta ampun, kalau ditanya di mana alamatnya, jalan di Ponorogo gitu. Padahal Amsterdam sana, hamparan perak masuk dalam gitu. Ditanya kenalan di Jakarta di mana? Di Medan. Di Medan jalan apa? Di Ponorogo gitu. Wah, kalau di Ponorogo itu udah rumahnya orang-orang hebat semua. Nggak ada punya kereta gitu, nggak ada. Keluar pakai mobil semua ya, apalagi keretanya mogok dedet itu. Nggak ada itu ya. Itu menunjukkan kesombongannya itu. Paham ya? Jadi tetap berusaha, apalagi masih muda. Itu Rasulullah senang, menunjukkan hadis Allah senang kepada orang yang bekerja, punya kegiatan. Tidak ada orang nganggur sebenarnya, walaupun ya untuk sementara cuma bantu saja, lama-lama kan ada memberikan satu jalan peluang yang baik itu ya. Tapi kalau kita memang
gengsi, terus sukanya minta-minta, takatsuron, memperbanyak harta. Seperti sebagian orang-orang yang minta-minta itu dibuat profesi, kadang-kadang istrinya 2 itu. Ya, pernah dicek orang yang minta-minta itu diikuti, ada yang terus pelan-pelan sama-sama miskinnya kita Pak katanya kan, gitu ya. Akhirnya menunjukkan satu kesimpulan, dia istrinya 2 dan banyak lembunya di kampung. Awak yang ustadz saja nggak berani ustadz ya. Maunya mau ustadz ya, tapi nggak berani ustadz ya. Iya. Makanya hidup ustadz ini susah ya. Nggak tersalurkan pikirannya. Udah itu gaji pun dipotong. Karena anak sekolah dipotong berapa persen gitu. Itu kerjanya ngajar ya kulut tobasir, makan kapur. Kalau tidak karena rahmat Allah sudah nggak ada tuh. Ya. Jadi lebih afdol, lebih utama orang itu berusaha ringan tangan. Waktu saya mau merantau dipesan sama kakek saya, kamu yang ringan tangan ya nak, katanya. Di rumah orang suka bantu-bantu apa saja yang kamu bisa, katanya. Itu aja yang dipesan. Saya nggak bisa ngasih duit banyak, katanya kan. Sudah dikasih duit banyak pun habisnya. Jangankan nggak merantau pun dikasih duit banyak habis. Duit itu bisa kayak kumis atau janggut gitu, dicukur datang lagi, dicukur datang lagi gitu. Yang 2 hari sekali kan kerjanya yang punya janggut itu apa? Nyukur itu. Kalau memang nggak diatur dengan bagus ya. Tapi kalau diatur ya bagus gitu, kayak tukang sate di jalan apa Aluminium Raya itu ada tukang sate, janggutnya kayak Sudaisi gitu. Pertama kali waktu di masjid saya pikir dia yang jadi imam. Pulangnya saya tengok, tukang sate, saya bilang. Oh, hebat juga ini ya penampilannya. Ya kalau memang bagus itu bagus ya, sunat itu mustahab. Jadi kalau jelek cuma 5 biji gitu aja ya nggak usah. Ya berserak kanan kiri warnanya, ada putih ada merah gitu. Dihitung orang, janggut Pancasila gitu. Ya, cuma 5 biji ya. Kata istrinya, jijik kali aku gitu. Udah asik gini aja kerjanya. Ya. Iya. Dulu saya ada juga dikomentari sama anak sekolah. Ustadz ini kalau ngajar asik gini aja kerjanya gitu. Sambil mikir itu gini. Gitu ya. Memang hobi itu ya. Ustadz Munib itu pun kalau mau kayak Saddam Hussein itu bisa itu. Ya. Saddam Hussein waktu mau digantung itu kan banyak kali gitu. Ya. Tapi waktu masih menjabat ganteng dia. Begitu masuk ngaji, orang udah, ini Ustadz Munib katanya.
adiknya gitu. Jadi orang yang kerja itu kalau capek untuk keluarganya itu sudah seperti jihad fisabilillah. Ingat-ingat itu ya. Orang yang kerja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya itu sabda Rasul kal mujahid fisabilillah. Seperti orang yang berjuang membela agama Allah. Begitu hebatnya agama Islam itu. Makanya kadang-kadang ada ngaji, ada yang kerja. Kalau memang betul-betul kerja untuk cari nafkah istrinya atau ngasih makan mamanya, itu juga ibadah. Satu kali waktu satu pengajian Nabi sama sahabat-sahabat. Lalu ada orang yang lewat dengan membawa peralatan mau ke ladang gitu. Sahabat seperti nggak senang gitu, benci. Ini orang berani kali lewat sini udah nggak ngaji, mau ke ladang pula katanya kan gitu. Rasulullah menjawab, itu kalau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya itu juga ibadah gitu. Jadi nggak usah kamu komentari kayak gitu. Jadi orang yang misalnya kerja nyupir, kalau memang tujuannya betul itu ibadah, ya. Nggak semuanya harus ngaji. Kalau harus ngaji semua, siapa yang kerja? Ada kerja nyupir, ada kerja misalnya nyuntik, dokter kan nyuntik kerjanya. Tapi kadang-kadang disuntik takut, ya. Dokter sebagian itu tukang nyuntik, tapi disuntik kalau sakit takut. Kadang-kadang kamu pun kalau mau disuntik takut itu kan. Nengok jarum gini aja matilah kita ini gitu ya. Tapi ada yang memang minta disuntik sakit itu. Kalau nggak disuntik belum senang. Suntik Pak ya, iya Pak memang minta disuntik itu. Gitu ya. Kamu les berani suntik? Nggak berani. Jarumnya yang agak besar sedikit biar cepat sembuh kalau sakit. Itu juga kalau betul-betul diniati untuk ibadah. Semua itu memang ada anjurannya. Dia sebagai orang yang bekerja itu semua merupakan ibadah. Jangan dijelek-jelekkan. Makanya kalau tidak ada kegiatannya urusan dunia, tidak ada urusan ibadah, itu yang namanya yang disebut sabhalilah. Udah malas, pengangguran gitu. Itu diantaranya. Hari Ahad yang lalu saya ketipu dengan jam itu. Saya pikir udah deket jam 4. Jadi saya ngebut nerangkan. Padahal masih ada yang mau saya terangkan lagi belum keluar. Begitu di jalan saya tengok jam, ya kurang ajar jam itu. Ya memang mau ada perlu saya mau ada hadir ketiga harinya Pak Le yang meninggal. Tapi kecewa jamnya kok saya pikir udah mau asar. Rupanya masih jam 3. Kurang ajar jam ini saya bilang gitu. Jadi sampai di jalan masih gitu aja saya. Yang saksinya inilah si Hasan, karena dia membantu musing-musingkan supir itu. Ya, musing-musingkan setiur itu. Bantu saya. Di samping saya itu digini-ginikan aja itu sampai ke tempat. Saya sih kurang ajar jam itu. Ya kan San? Ya. Saya pikir udah pas waktunya, udah deket asar. Saya tengok begitu berhenti di toko roti. Ya,
masih jam segini katanya. Ya udahlah, baru inilah kejadian di hati saya. Kita lanjut. Waqad ra'ayna an nadhkura huna. Dan kita berpendapat, kita melihat menurut Syekh Habib Abdullah Al-Haddad itu maksudnya, pengarangnya. An nadhkura huna, kami sebutkan di sini syai'an, sedikit mimma warada fi tahrimil khamri, dari apa-apa yang ada dalilnya dalam mengharamkan arak, khamr atau miras, wa dhammiha, dan mencelanya. Wa hadzal maudhi'i, dan ini tempat atau ini pembahasan minal kitab, dari kitab Al-Quran, min ashabil mawadhi, atau dari kitab ini adalah paling sesuainya pembahasan. Lidzikri dzalika, untuk menyebutkan sesuatu dari haramnya khamr itu. Di annahu fi tatimmatil kalam, karena ia di dalam akhir penjelasan alal wara'i, menerangkan wara' atau berpantang anil muharramati, dari yang diharamkan, minal makulati, dari makanan-makanan yang dimakan, wal masrubati, dan minuman-minuman, wa ghairiha, dan lainnya. Wal khamru, adapun khamr, minal asribati, dari minuman-minuman, allati harramahallahu, yang Allah mengharamkannya, wa khadaraha, dan Allah mencegahnya, wa naha anha, dan Allah melarangnya, fi kitabihil mubin, di dalam kitabnya yang jelas, wa ala lisani rasulihil amin, dan atas bahasa utusannya yang terpercaya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, hanya saja khamr, arak atau miras, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan memanah. Rijsun, adalah perbuatan yang keji, min amalis syaitani, dari perbuatan syaitan. Wastanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu, hanya saja menginginkan setan itu, ayyuki abainakum, akan menjatuhkan di antara kalian, al-adawata, permusuhan, akan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri, sebab minum khamr, wal maisiri, dan main judi, wa yasuddakum, dan menghalangi kalian, an dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah, wa anis sholati, dan dari sholat. Fa hal antum muntahuna, apakah kamu tidak berhenti dari perbuatan itu? Artinya berhentilah kamu dari perbuatan itu. Titik. Ini bab yang akhir daripada menerangkan wara' tentang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas diterangkan menurut Syekh Abdullah Al-Haddad, bahwa pembahasan yang terakhir ini yang cocok saya terangkan di sini. Maksudnya begitu, yaitu tentang masalah khamr. Khamr itu adalah menurut bahasa, menurut asli bahasa, minuman keras yang dibuat dari perasan anggur.
Jika dibuat dari selainnya atau perasan selainnya, disebut nabidh namanya. Tapi dalam pandangan syariat, bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan itu disebut khamr. Bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan disebut al-khamr. Baik terdiri dari perasan anggur atau lainnya. Al-khamr kullu muskirin. Khamr itu setiap yang memabukkan, walun nabidh, walaupun terdiri dari nabidh. Kayak tuak itu kan tidak dari perasan anggur, itu bahasa Arabnya namanya nabidh. Watuau gitu, enggak ada ya. Pitambali gitu ya. Pitambul ya, tambul apa tambal itu? Pitambul apa biasanya? Al-ular. Ya. Karena enggak tahu bahasa Arabnya al-hayyatu, al-ular. Semua yang memabukkan itu disebut khamr. Aslinya, menurut bahasa aslinya, yang dibuat dari anggur itu khamr, yang dibuat dari selainnya anggur, perasan selain anggur namanya nabidh. Itu min asli lughah, dari segi bahasa. Tapi dari segi syariatnya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan, bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan disebut namanya khamr. Khamr ini pada zaman jahiliyah, di awal-awal Islam pun masih tetap menjadi kebutuhan, bahkan bagian dari kehidupan manusia pada saat itu khamr. Sehingga khamr itu dipuja dan dipuji oleh orang Arab, merupakan satu kenikmatan yang luar biasa khamr itu. Jangan-jangan kamu kayak gitu pula itu sebelum ngaji dulu, ya. Udah ngaji baru nggak mau ya. Nampak perutnya bulat apa enggak? Kalau perutnya bulat buncit itu, nah ini mantan nabidh ini. Nabidh itu apa? Tua. Minum tua itu sambil buka baju, main truk gitu. Udah nggak ada corona itu. Malah di Sulawesi itu dianjurkan tangkal corona itu tua, kata saya kan. Ya, saya bilang nggak usah lah kayak gitu, saya bilang itu. Allah tidak menjadikan obat dari yang diharamkan, saya bilang gitu. Jadi di TV saya tengok, untuk menangkal corona ini minum tua, katanya kan. Kalau seandainya tahu anak sekret itu diminum itu. Penangkal corona ini katanya. Ya. Beli Sikandar. Diam-diam dia. Waktu saya tanya, apa itu? Bandrek, katanya kan. Itu. Bandrek, katanya kan. Karena sudah menyatu dalam kehidupan orang pada zaman itu, sampai pada zaman sudah Islam itu, sulit sekali diberantas khamr itu. Karena sudah menjadi bagian kehidupan mereka, bagian dari kebudayaan mereka. Maka ayat yang menerangkan khamr ini 4. Pertama, dalam surah An-Nahl ayat 67, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah-buah kurma dan anggur kalian membuat minuman itu darinya untuk minuman yang memabukkan dan rizki yang baik.
Maka orang Islam pun di awal-awal Islam itu minum khamr dan halal buat mereka. Berdasarkan ayat ini yang turun, ayat ini masih di Makkah. Mungkin kamu yang suka ini maunya jangan ada ayat yang lain ya, katanya kan. Yang suka minum khamr. Lalu ayat yang kedua yang turun di Madinah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Mereka bertanya tentang hukumnya khamr dan judi. Katakanlah pada kedua hal itu dosanya besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini masih belum secara tegas diharamkan al-khamr itu. Masih mencela saja. Khamr itu ada dosanya, ada manfaatnya gitu. Ada bahayanya, ada manfaatnya gitu. Lalu para ahli tafsir menerangkan apa manfaatnya. Manfaatnya itu adalah ribhut tijarah, keuntungan dalam berdagang khamr. Nah itu dia ya. Makanya untungnya orang jual sabu-sabu itu luar biasa kalau nggak ketangkap. Kalau ketangkep pun punya jaringan yang memang sudah ada bagiannya, nggak masuk itu. Karena semua udah ada jaringannya. Ini, pos ini setornya sekian gitu. Sampai ada polisi yang baik itu. Polisi kok ngajar ngaji. Karena masuk kepolisian itu karena hafal Al-Quran itu 4 juz. Masuk ya. Memang postur tubuhnya mengizinkan kamu. Si ulul ini hafal 5 juz pun. Kamu mau jadi polisi katanya. 5 juz pak katanya kan. Iya, potonganmu ini kutilang. Kurus tinggi langsing ya. Jalan melayang-layang ada angin gerak-gerak kamu. Jadi saya tanya sama calonnya itu, dia bagiannya itu ada pak, belum diambil sampai sekarang katanya. Jadi nggak diambil itu, ada bagiannya tiap bulan setorannya sekian itu untuk narkoba ini. Dia nggak ikut, pokoknya ada jaringannya, dia dapat bagiannya. Kalau seandainya kamu kayak gitu, senang kali kamu dapat bagiannya itu ya. Kalau yang punya jaringan itu nggak masuk. Kalau yang enggak dan memang dimungkinkan bisa diambil duitnya, masuk. Kalau yang enggak tapi udah miskin kali, untuk apa? Dimintai duit pun enggak bisa. Tambah bikin sulit orang aja ini gitu ya. Kemudian pada satu ketika ada sahabat Nabi yang jadi imam salah baca ayat. Baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun gitu. Karena mabuk. Ini fatal sekali. La-nya dihilangkan. La a'budu ma ta'budun dihilangkan lamnya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Artinya saya sembah apa yang kamu sembah, padahal la a'budu gitu ya. Kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat-dekat sholat kalau kamu mabuk sehingga kamu sadar. Ini masih boleh minum khamr. Maka siap isya itu
Sebagian sahabat zaman dulu itu mesti minum khamar. Kalau ibarat kamu ya siap isya merokok-rokok lah gitu ya. Kalau kamu tinggal di kampung gitu, ada musola kecil gitu, siap isya merokok-rokok gitu ya. Besok pagi pergi kerja. Di rumah pun direpeti aja sama istri. Ya merokok-rokok aja di musola gitu. Udah malam, istrinya udah ngantuk itu baru pulang gitu. Karena apa? Istrinya sih membandingkan rezeki tetangganya aja, gitu ya. Rezeki tetangganya pegawai negeri, ada kesempatan senggol sana senggol sini. Ini petani. Jadi ada fatal dia membaca ayat itu, maka yang ketiga ayat turun itu, jangan dekat-dekat sholat kalau kamu sedang mabuk. Baru pada satu ketika sahabat itu ada semacam pesta gitu. Ada yang dipukul namanya sahabat Sa'ad. Sampai gara-gara mabuk itu berdarah dia. Lalu Sa'ad ini menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat innamal khamru wal maisir itu tadi. Ini baru tegas bahwa khamr itu diharamkan. Maka cara mengharamkan khamr ini 4 kali itu. Caranya 3 kali. Yang pertama itu masih membolehkan. Membolehkan ya. Itu cara berdakwah Nabi, pintarnya kayak begitu. Hikmahnya karena kaum pada saat itu menganggap khamr itu bagian hidupnya. Seandainya spontanitas diharamkan, berat bagi mereka. Gitu ya. Makanya kalau orang itu berdakwah, jangan dilawan budaya itu langsung frontal. Kalau budayanya itu langsung dilawan frontal, gagal lah. Makanya para ulama-ulama dulu seperti Wali Songo itu waktu berdakwah di Jawa diikuti dengan apa yang menjadi kebudayaan orang Jawa. Diikuti terus sehingga sampai orang Jawa masuk Islam. Misalnya sukanya wayang, dibikinlah wayang. Ya. Jadi kamu masuk berdakwah di lingkungan orang yang ada budayanya tertentu, jangan langsung dilarang kalau budaya itu melanggar daripada agama Islam. Kalau enggak ya enggak apa-apa, budaya itu biarkan saja diisi, dirubah-rubah sedikit. Jangan langsung dilawan, makanya enggak berhasil Wahabi dakwanya. Wahabi umurnya tahun 25 itu lahirnya Wahabi. 1925 itu bisa menguasai Turki Utsmani. Menang dia, banyak ulama ahli sunnah yang disikat dia. Tahun 25 sampai sekarang berapa? 90 berapa? 95. Hah? 95 tahun. Masuk ke Indonesia itu sesudah berdirinya NU itu sudah masuk 1926 karena sudah ada itu perdebatan antara orang yang berfaham seperti itu dengan orang NU. Sebab berdirinya NU itu untuk menangkal paham Wahabi itu. Tahun 1930 baru lahir apa?
wasliyah. Kamu pentolan wasliyah ya harus paham gitu ya. Kalau saya kan kutilnya. Kutil itu sedikit ya, kecil gitu ya. Apalagi yang fakultas ya, Jami'atul Wasliyah gitu ya. Aina tata'allam fil Jami'atul Wasliyah Medan gitu ya. Gitu. Universitas Wasliyah Medan. Ahadul Jami'ah Al-Qawiyah Al-Masyhur gitu ya. Gitu ya. Baru didatangi orang dari Arab, tahu, oh ini nih wasliyah gitu. Yang parah orang wasliyah dari Madura, ada satu itu di sana. Dari Madura yang tamatan Gontor kiainya itu. Saya hadir pada saat itu di pertemuan direktorat. Mau pulang, mobilnya itu hilang satu kaca spionnya. Malu kali aku. Terus pergi saya, nggak nampak lagi udah. Dibilang bahwa kaca spionnya hilang satu kata saya kan. Itu di lingkungan Jami'atul Wasliyah Al-Fakhirah itu ya. Ya. Wah, kiamat dunia ini ya. Masa di dalam situ nyuri kaca spion mobil gitu. Nyuri di luar, kenapa? Pas dicurinya itu tamu pula ya. Kalau dicurinya ustadz itu masih mendingan ya, tapi ya janganlah ya. Ya. Kaca spionnya si Ardi gak apa-apa. Ya. Bisa dijual kalau udah kiamat. Karena nggak ada barang lagi. Ayat ini mempertegas diharamkannya arak. Kalau yang tadi sebelumnya itu cuma mencela arak itu. Manfaatnya ada. Ya, dosanya besar tapi ada manfaatnya katanya. Kata ahli tafsir, manfaatnya itu ribhu, untungnya tijarah, berniaga. Kalau berniaga khomer itu ada untungnya banyak, karena orang beli itu tak mikir. Yang penting bisa merasakan itu tenang pikirannya. Iya, kandar. Kalau udah ngebong apa namanya? Ya. Yang sabu-sabu itu khamr juga ya. Dikiaskan kullu khamrin tadi. Kullu muskirin khamrun itu tadi. Kalau udah itu udah tenang pikirannya, kayak masuk surga gitu mungkin ya. Ya. Tapi kalau udah habis sakau. Ya, sakau. Udah pernah sakau? Belum. Sakau itu sakit layau gitu. Ya. Gemetar gitu, berkeringat-keringat. Mas saya pernah disuruh ngobati di rumah orang. Saya tebak sudah. Karena bapak ini sakau ini, saya bilang gitu. Iya Ustaz, orang Aceh gitu. Sebenarnya anak bapak ini, ya itu kan murid Ustaz, kata, mau mati aku kata. Memang murid saya, dia ketangkep bawa ganja, bawa sabu di Jalan Dene itu, di mobil, masuklah. Ya. Pada saat itu saya punya polisi yang bisa ganti-ganti pasal, tapi nggak mau hubungi saya dia. Udah masuk, udah siap baru bilang. Ditebus entah 60 juta, entah 100 juta. Saat itu saya punya kawan udah pernah ke rumah,
Udah pernah juga saya minta bantuan untuk masjid Patumba, karena duitnya banyak untuk ngambil-ngambil dari situ. Untuk ganti-ganti pasal itu bisa. Kadang-kadang nggak bisa dinalar, saya kok bisa kenal kayak gitu ya. Dikiranya paling tahunya kitab Nashihud Diniyah gitu. Enggak, kadang-kadang punya kenalan seperti itu. Begitu saya obati, gitu. Saku ini anak bapak, ini penyakit ini nih, make ini katanya. Iya Ustadz, baru pulang dari penjara katanya. Itu katanya ya. Itu kan murid Ustadz katanya. Matilah. Ya dari kecil dia memang belajar di pesantren. Dari kecil udah naik haji itu karena anaknya orang kaya. Itu sudah haji Ustadz, murid Ustadz. Tapi ini Ustadz obati supaya nggak sako lagi katanya kan. Cuma anak obatinya minta lagi lah ganja itu saya bilang. Kemudian ayat itu menerangkan bahwa khamr itu rijsun. Rijsun itu suatu perbuatan, kalau di dalam penjelasan firman Allah atau hadis, kalau sudah dibilang rijsun itu suatu perkara yang sangat kotor. Itu rijsun. Dan kemudian ayat ini juga menjelaskan, selain menegaskan diharamkannya khamr, bahwa ajakan setan untuk satu permusuhan dan kebencian itu lewat khamr dan berjudi. Selain itu, khamr ini dibuat sesudah mabuk dan sebagainya, menghalangi untuk sholat dan zikir kepada Allah Ta'ala. Karena itu akhir daripada ayat ini menjelaskan, apakah kamu nggak mau berhenti gitu. Artinya melarang, karena itu sangat berbahaya gitu. Setan itu khotowatnya, langkah-langkah pertama itu mengajak orang menjadi musyrik atau kafir. Kalau tidak bisa, mengajak supaya jangan beribadah. Kalau tidak bisa, di dalam beribadah pun diganggu. Itu setan. Mau ngaji pun ada gangguannya. Jauh kali, mau hujan lagi katanya. Udah pakai baju lubang kok gak jadi bang? Aku takut hujan katanya kan gitu. Akhirnya gak hujan pula itu ya. Ya. Gak jadi hujan bang katanya kan. Iya, tadi macamnya mau hujan katanya kan. Kata setan, mampus kok kan katanya kan gitu. Gak ngaji. Dalam keadaan ngaji pun diganggu. Ya. Ditiup-tiup itu tidur dia. Ya. Loh kok tahu Ustaz? Ya. Tidur. Kalau nggak ngaji itu nggak bisa tidur. Tapi kalau udah ngaji itu enak kali tidur. Kayak waktu mendengarkan khutbah Jumat gitu. Kalau nggak khutbah Jumat gitu enak. Begitu mau khutbah Jumat, apalagi tahu kalau khotibnya ini nggak bermutu gitu, udah gini aja. Tidur. Bukan orang lain, saya pun pernah kayak gitu. Yang cakap ini ya. Udah apa? Ya Allah, kok berat kali rasanya ngantuknya ini gitu. Begitu keluar ya nggak ngantuk, nggak sampai sore nggak bisa tidur. Gitu ya. Apalagi yang orang kerja itu, memang Jumat itu untuk istirahatnya gitu. Dilama-lamakan di situ, cari yang adzannya 2 supaya istirahatnya lama. Kalau adzannya 1 kan cepat itu.
begitu masuk langsung azan, langsung khutbah. Baru Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ini kan. Ini kan. Nunjuk gini ya. Makanya yang menang gini. Gitu. Ya. Jadi ya. terkait dengan mabuk ini kan pertama artinya setiap mabuk itu orang itu lepas kendali. Kalau mabuk. Jadi pertanyaan saya gimana tuh orang mabuk cinta? Itu lain, itu istilah saja. Itu cuma istilah ya. Itu istilah Ustaz ya. Ya. Itu istilah. Mabuk cinta gitu kan ada nyanyinya itu ya. Itu cuma istilah, bukan mabuk hilang akalnya. Ya. Begitu datang cintonya itu ketawa jadi ya. Makanya itu datanglah orang yang untuk bisa mengobati gitu ya. Datangkan si Wahyu itu. Saya ini dokter cinta gitu. Misalnya diobati sama Wahyu ya. Mana yang sakit gitu. Gitu. Begitu ditunjukkan lari dia. Ini yang sakit gitu loh. Bentar ya, meludah dulu. Nggak berani dia. Langsung start kereta dia. Kiamat dunia ini gitu. Ya. Nah, itu istilah Ustadz. Lain itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nggak ada apa-apa supaya nggak tidur dia ya. Gitu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hatta hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina orang yang zina ketika berzina wa huwa mu'minun dan dia beriman. Oleh yasriku sariku tidak mencuri orang yang mencuri hina yasriku ketika mencuri wa huwa mu'minun dan dia beriman. Wala yashrabul khamra dan tidak minum khamr hina yashrabuha ketika meminumnya wa huwa mu'minun dan dia beriman. Fanahika maka mencukupi bagimu hai kafika bihada dengan ini hurmatan keharamannya wa muzimmatan dan mencelanya li syai'in pada sesuatu. Idza ta'atahu apabila melakukannya al insanu manusia faraqahul iman memisahkan padanya iman. Wa qala alaihi salatu wassalam la'anallahul khamra. Allah melaknat pada khamr itu wa syaribah dan yang minumnya wa sakiyah dan yang menghidanginya wa mubta'aha dan yang membelinya wa ba'i'aha dan yang menjualnya wa asiroha dan yang memerasnya wa mu'tasiroha dan yang diperaskan untuknya wa hamilaha dan yang membawanya wal mahmulata ilaihi dan yang minta dibawakan padanya. Zada fi riwayatin menambah di dalam satu riwayat wa akila thamaniha dan yang makan harganya. Hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwa
orang yang berzina itu tidak sempurna imannya gitu, bukan berarti tidak iman gitu ya. Karena tidak bisa melepaskan dari keimanannya terus menjadi kafir gitu, enggak. Dalam akidah Islamnya seperti itu. Karena dikatakan tidak sempurna imannya karena merusak keturunan. Sedang menjaga nasab itu hukumnya wajib. Orang yang berzina merusak keturunan dan tidak menjaga nasab. Sehingga kalau lahir anaknya siapa bapaknya. Tidak mencuri kecuali orang itu tidak beriman. Artinya tidak sempurna imannya maksudnya. Sebab tidak bisa menjaga harta orang lain. Sebab hifdzul mal, menjaga harta sendiri atau harta orang lain itu hukumnya wajib. Maka tidak boleh mencuri. Hartanya sendiri wajib dijaga. Kereta gitu ya, kalau agak jauh dari pintu didekatkan gitu. Kalau pintunya belum dikunci gitu. Itu wajib ya. Jangan main tidur aja. Gitu ya. Walaupun keretanya ya kayak kambing gitu ya. Artinya enggak kayak kuda. Kalau kayak kuda itu yang cantik kali gitu ya. Kalau kayak kambing tuh mbek gitu ya. Tidak minum khamr, ketika minum khamr dia beriman, maksudnya tidak sempurna imannya pada saat itu. Karena merusak akal. Sebab menjaga akal itu hukumnya wajib, namanya hifdzul aqli. Semua agama sama menghukuminya bahwa menjaga akal itu wajib. Sampai dikatakan kalau orang itu sudah berbuat itu pisah dengan imannya gitu. Itu menunjukkan bahayanya. Hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa ada 10 kelompok yang dilaknat Allah. Artinya kalau ada hadis yang menerangkan dikutuk, dilaknat, kemudian diancam dengan neraka, itu menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Yang pertama, peminumnya itu dosa besar, dilaknat Allah. Syaribuha. Yang menghidanginya, menyiapkannya, dilaknat. Misalnya ikut kerja di situ gitu. Pembelinya juga yang ketiga. Membeli saja kok nggak minum katanya kan. Nggak ada, membeli itu ada potensi untuk minum. Ditengok-tengok di gelas kayak gini rupanya katanya kan. Coba dulu minum sedikit katanya kan gitu. Coba nggak ada kan, nggak ada potensi. Begitu nggak apa-apa ya, satu loki dibuat tuh. Kok ada 2 gelasnya katanya kan. Nah, berarti udah mulai goyang itu ya. Ditengok gelas ada 2. Gempa ini katanya kan. Udah. Wabai'aha, yang keempat yang menjualnya. Menjual saja, nggak minum. Aku cuma menjualnya gitu kan. Wasiroha, yang membuatnya, yang memerasnya, nomor 5. Nomor 6, wa mu'tasiroha, minta dibuatkan. Yang nomor 7, hamilaha, yang membawanya. Yang nomor 8, yang dibawakannya, dikasih hadiah khamr. Nomor 9, akilu thamaniha,
yang makan harganya. Yang nomor 10 yang tidak ada dalam hadis ini tapi ada dalam hadis yang lain, yang minta dibelikan. Minta dibelikan, kadang-kadang kan misalnya beli rokok gitulah ya, tolong belikan rokok katanya ya. Baru pergi si Azmi gitu ya. Nah, misalnya itu Homer gitu ya. Misalnya Homer gitu ya, itu berdosa juga dia. Kalau rokok ya, kalau mazhab yang makruh ya makruh ya. Ini mazhab yang makruh ringan gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau tidak merokok itu memang nggak bisa baca kitab, pokoknya kayak orang linglung gitu, nah itu nggak apa-apa, boleh. Misalnya ada kayak gitu, kalau nggak merokok itu nggak bisa apa-apa. Oh, entah nggak tahu saya, ya. Nanti saya kayak gitu salah pula, ya. Kalau nggak bisa, misalnya ditawari istrinya, ayo bang tidur, merokok dulu lah katanya, baru bisa dia, gitu ya. Tapi merokok banyak-banyak itu mengurangi syahwat. Ya, kayak gitu Mukhlis ya. Kalau mau cepat berpisah, beli aja satu selok. Ya. Tinggal cari hari saja itu. Siap kerja pulang bawa satu selok gitu. Ya. Udah tinggal ngambili saja ya. Kalau mau beli kan kadang ada malas gitu ya. Nggak boleh di rumah sama istrinya waktu kerja lah. Abang jangan rokok ya bang. Iya. Waktu kerja beli di kedai 1 batang 2 batang berrokok dulu. Masih berhenti dulu itu ya. Baru jalan gitu ya. Alih-alih pernah bawa pulang 2 batang, dilantak sama istrinya bisa-bisa. Macam orang kaya aja merokok-rokok katanya kan. Cepat mati nanti segala macam lah istrinya bilang itu. Karena dia cuma nikahnya itu bawa kolor raja. Jadi kabeh tuan dia. Ikut aja dia sama istrinya. Takut diusir dia. Ada kayak gitu itu ya. Makanya hati-hati kalau istrinya nggak suka merokok, nggak usah gitu ya. Rokok betul-betul maksudnya. Gitu. Ustaz kok lain maksudnya. Gitu. Kaji Ustaz kok hakikat. Ini kaji syariat ini masih ya. Udah gilo itu. Ya. Orang gilo nggak ada hukum. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrab al khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan minum khamr. Aku nggak minum khamr kok. Cuma nyabu. Kau nyabu? Bukan Pak Ustadz katanya kan. Mumpah aja katanya. Sama aja gitu. Ya. Hanya nanyanya, kau mumpah kan? Cuma sekalinya Pak gitu. Kalau yang nggak tahu bingung-bingung dia. Iya banyak kempes katanya kan gitu. Kalau model si Hasan ini dikiranya ya banyak kempes gitu. Karena dia khusyuk. Dibilang
membawa tempat untuk cari ikan itu. Apa itu bang? Ini untuk main badminton kata. Oh iya. Oh iya gitu dia. Ya. Oh iya katanya. Bagus ya main badmintonnya. Iya ini model baru gitu kan. Gitu ya, makanya harus pintar, jangan hanya khusuk saja. Khusuk saja ditipu-tipu kamu. Asik suruh beli rokok aja. Awak nggak merokok, kecuali awak merokok juga. Ada yang bandel anaknya, disuruh beli sama bapaknya, udah diambil satu dulu, dibungkus rapi dulu. Bapaknya kan lama-lama tahu, ini kok kurang satu, orang itulah kata anaknya. Rupanya udah diambil sama anaknya. Yang lebih parah lagi, anaknya merokok samping bapaknya. Satu batang lah Pak katanya kan. Merokok sama bapak. Bapaknya nggak bisa melarang lagi, udah. Awal-awalnya minum khamr itu atau misalnya ganja itu sebagian besar dari merokok. Ya, tidak semua, sebagian dia merokok dulu baru meningkat dia kepandaian itu. Ya, ganja gitu ya. Baru narkotika, narkoba apa San? Iya. Mikir dia narik kolor bangga katanya. Enggak tahu dia. Oh, ini singkatan itu karena itulah ya. Kamu enggak tahu kan. Qala alaihi salatu wasalam mudminul khamri, orang pecandu khamar, in mata laki Allah apabila mati meninggal bertemu dengan Allah ka'abidi watanin, seperti penyembah berhala. Ini maksudnya menunjukkan dosanya itu seperti itu, dosa besar gitu. Sehingga di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang minum khamr itu tadi, pecandu khamr. Artinya la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan, tidak masuk kelompok yang pertama-tama. Dan jangan dulu kamu minum juga itu ya. Udah ke Medan baru berhenti gitu ya. Karena dulu juga ada yang kayak gitu, ngaji juga di sini. Di rumah itu kerjanya itu aja. Dapat uang dari melaut, beli itu gitu. Jadi saya tanya, kau make dulu kan? Iya Pak Ustadz katanya gitu. Iya San. Enggak tahu pula kau pura-pura. Oh, saya tanya. Dulu kalau agak pegel-pegel itu saya suruh ngusuk. Ujung-ujungnya saya tanya-tanya juga lah. Ya. Janganlah kau pakai lagi. Ya dulu saya pakai Pak, kata saya kan. Hanya kadang-kadang saya suntuk gitu. Itu. Udah nggak ngaji lagi, entah iya entah enggak gitu. Tapi biasanya agak sulit itu berhenti.
udah terjerat itu. Salasatun la yadkhulul jannah. 3 kelompok yang tidak bisa la yadkhulunal jannah, yang tidak bisa masuk surga, yaitu dukhulan awwaliyan, masuk pertama kali. Mudminul khamri, yang pecandu khamr, wa qati'ur rahimi, memutuskan hubungan famili, wa musaddiqun bisihri, dan yang mempercayai sihir, termasuk santet. Wa qala alaihi salatu wassalam istanibul khamra, jauhilah khamr fa innaha miftahu kulli syarrin. Sesungguhnya khamr itu adalah kuncinya setiap kejahatan. Maka bahaya khamr itu, semua kejahatan bisa dikunci dengan khamr, dibuka dengan khamr. Yang pertama, bahayanya khamr atau narkotika itu merusak akal, sehingga seperti orang gila kalau sudah akalnya rusak, itu linglung gitu. Merusak urat saraf, merusak organ-organ tubuh bagian dalam, jadi merusak kesehatan itu. Merusak akhlak, seperti orang bisa jadi mencuri. Kalau sudah nggak punya uang untuk beli sabu, mencuri. Makanya di kampung-kampung ada ayam hilang, jendela mencuri, dari jendela itu HP sekarang, itu ujung-ujungnya untuk beli nyabu itu. Jarang yang untuk makan itu, untuk nyabu itu. Membunuh beraninya itu dengan minum dulu, kemudian bisa menjadi penzina karena nggak sadar itu. Matanya udah merah kayak begitu, udah nggak nampak itu manusia. Merusak keluarga, keluarganya jadi rusak. Kalau minta duit sama mamanya nggak dikasih, itu melempar-lempar barang-barang yang di rumah itu. Nggak takut dan nggak malu. Takutnya nanti sama abangnya atau adiknya yang memang main pukul, itu takut. Tapi kalau dipukul mamanya kasihan, ya. Nanti kalau pas melempar-melempar jumpa sama saudaranya yang bersikap keras, itu melempar langsung tangannya dipiting gitu, dibalikkan kayak polisi gitu, diikat. Baru nggak berani dia gitu. Tapi bahaya seperti itu karena melawan orang gila, menghabiskan uang berapa saja habis. Minta beli kereta, baru sebentar saja digadekan. Itu pun baru keluar, diusahakan 40 juta pada waktu itu, sekarang nggak boleh lagi, lebih mahal sekarang, ya. Merusak masyarakat dan merusak agamanya. Bahayanya khamr itu kayak gitu, ya. Kalau ada di lingkungan itu khamr ataupun sabu-sabu sekarang rusak, jualannya itu di atas jam 12. Kalau jam 12 di atas itu keluarlah dia. Maka operasinya polisi itu sebagian besar yang memang ada yang diincar itu jam 12 ke atas. Kamu sebagian udah tidur adanya, orang itu sedang mau buka dasar. Nanti kalau polisinya dikasih tahu sama warga, rumahnya itu Pak, katanya kan.
dia keluarganya orang berada apa enggak gitu dia. Kalau keluarganya orang enggak ada Pak, orang miskin itu enggak ditangkap dia. Karena ditangkap pun cuma memenuhi penjara saja gitu. Padahal udah penuh. Makanya nanti udah ditangkap dikasih tahu sama orang lain, ngasih tahu keluarganya. Mumpung belum disidangkan, masih di atas itu berkasnya. 70 lah katanya kan gitu ya. Gitu. Baru diusahakan cari sana kemari gitu ya. Yang rizkinya baik, perempuan waktu ditangkap sama polisinya kasihan terus dinikahi. Itu rizkinya baik itu. Ada kayak gitu ya. Ditengok-tengok itu, saya sebenarnya Pak, saya ini kesulitan begini, cerita-cerita, polisinya itu tertarik. Polisinya kayak si Mukhlis gini lah misalnya ya. Ya. Dinikahi sampai sekarang punya anak 1. Ya. Waktu sebelum masuk semua diurus sama polisi itu. Kan kawannya udah ini bagianmu. Ini biar sama saya aja ini. Biar saya selamatkan dunia akhirat, kira-kira gitulah ya. Dia punya anak 1. Itu nasibnya baik. Yang lain masuk sampai sekarang. Masuk sekarang dibesuk sama saudaranya. Kamu kok putih kulitmu? Gemuk kamu ya kata. Apa enggak gemuk? Enggak cari makan udah dikasih makan gitu. Memang enak di sini tinggal tidur katanya kan. Main HP katanya kan. Udah waktunya makan katanya. Kalau di luar kan cari kerja katanya kan. Capek panas-panas katanya kan. Inilah gilanya enak di penjara itu katanya ya. Enggak cari makan dapat makan gitu. Jadi itu bahayanya narkotika, khamr ataupun narkoba, bir ataupun badak putih, minuman masa kini gitu ya. Ada ditulis nanti di belakang kaosnya itu, badak putih minuman masa kini. Tiba-tiba nggak merasa dia ikut sholat jamaah. Ditengok orang dari belakangnya, badak putih gitu kan. Minuman masa kini gitu ya. Termasuk saya yang nengok, ya Allah, nggak merasa orang ini badak putih gitu ya. Minuman masa kini ya. Itu memabukkan itu Pak. Nggak tahu deh. Ya. Ya. Tapi lakin itu. Lakin kan tetapi. Tapenya enggak, airnya yang apa itu, yang sudah berapa hari ada menjadi etanol terus menjadi alkohol, itu enggak bolehnya di situ. Tapi kalau tapenya enggak, ya. Tapi bahasa Arabnya apa? Lakin ya. Nah gitu ya. Itu ya. Bika Ambon ya. Itu di Ambon nggak ada itu. Yang ada di Medan. Sebab oleh-oleh itu ciri khas Medan, Bika Ambon. Bika Haji Zulaiha misalnya ya. Pekerjaannya biasanya dari Ambon. Iya. Termasuk kamu itu ya. Kamu kalau gabung seperti itu kan, iya itu kan. Mau kemana gitu ya.
dari Ambon. Kan kamu biarkan aja rambutmu agak keriting gitu. Nggak nampak kamu pernah tinggal di Sekret kan? Dibilang Papua ya. Oh, lebih parah lagi dari Ambon. Jadi kalau dipajak kamu biarkan aja. Wih Papua sini gitu. Dia pun balas, iya Jawa kata gitu deh. Gitu deh. Gitu deh. Kalau niranya itu tidak nginap sampai 2 hari itu nggak apa-apa. Begitu dapat niranya itu terus dipakai. Tapi kalau air niranya itu nginap sampai 2 hari atau 3 hari itu sudah mengandung etanol. Itu yang nggak boleh. Dan yang sampai 2 hari 3 hari itu yang buat mengembang cantik. Nah itu dia. Makanya bahayanya di situ, ya. Tahu Bika Ambon tahu ya, akhwat ya. Udah pernah makan kan? Ya. Saya pernah ikut sidak, ikut menyidangkan bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa. Saya menanyakan itu ya. Karena saya komisi fatwa. Fatwa saja nggak dapat komisi. Ya. Itu tugas saya diantaranya kalau ada orang sertifikasi menanyakan tentang itu, ya. Kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Sekarang udah enggak. Kan saya tahu cara-cara untuk bagaimana menanyakan tentang itu. Ini bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, bahan pengawetnya apa. Nah, semua saya ditanya, nanti jawab ini. Jadi kita tahu. Ada yang bagian yang ilmiahnya, saya bagian yang ece-ece ulamanya lah gitu. Ya. Jadi kesimpulannya setelah saya pelajari itu gitu. Kalau niranya, air nira itu, tahu air nira? Legen. Legen tahu legen? Oh iya. Ya. Ya, itu air nira. Ya. Itu kita kalau nerangkan tahu bahasanya itu enak nerangkan. Yang nggak tahu ini langsung tek gitu aja. Nah, susahnya kalau orang yang dari Jawa pasah mengajar di Medan tidak tahu istilah-istilah yang biasa dipakai itu, mengartikan ini sih nanya, ini artinya ini gitu. Ini artinya lasiyama sumowono ini katanya kan. Apa sumowono itu ya katanya kan. Muridnya pun apalah sumowono kan. Itu ya. Karena ada kawan saya pulang dari Makkah, dia dari Jawa terus ke Makkah, nggak pala pandai bahasa Indonesia. Mengajar Habib itu minimal bahasa Indonesia. Ya sering tanya dia, tahu bahasa Jawanya ini, gini. Tapi bahasa Indonesia apa ini ya, gitu. Bingung dia gitu ya. Jadi kalau legen atau air niranya itu udah sampai 3 hari, udah mengandung etanol, itu yang nggak boleh. Maka yang waktu di sidak itu kadang-kadang nggak boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk, diancam nggak dikasih izin sertifikasi. Gitu. Gitu. Itu masalah apa tadi Bika Ambon. Makanya orang yang agak sensitif, warok gitu, agak nggak mau makan itu, karena takut itu dia. Kalau kamu ya tak peduli, yang penting enak gitu ya, nggak usah nanya-nanya gitu ya. Ya,
Sebagian di antara kita nggak mau makan, hati-hati. Bika Ambon itu kalau makan pun ya sedikit aja. Karena itu tadi takutnya kalau yang sudah 3 hari itu mengembang cantik air niranya. Diambil biasanya sore, besoknya masih belum. Yang sering gitu, diambil air niranya sore, dipakainya pagi. Itu menurut penjelasan dari yang membuat itu. Tapi kita juga nggak tahu apa iya apa enggak itu, karena kita tidak menyaksikan di situ. Makanya sebagian itu harus menyaksikan pembuatannya. Saya nggak sebagian itu, saya bagian cuma komisi fatwa, berfatwa nggak dapat komisi gitu aja ya. Jadi banyak waktu itu makanan-makanan pun sering saya dapat, udah disogok duluan. Nanti mau apa ini udah dapat Bika Ambon dulu gitu ya. Ini dibawa pulang untuk ustadz ini, untuk ustadz ini gitu ya. Supaya nanti nggak banyak kali persoalan, kira-kira gitulah ya. Saya tengok-tengok itu. Kadang-kadang saya kasih di anak-anak sekret itu di sekretariat yang di MUI bukan yang di sini ya. Udah kamu ambil aja. Oh iya Ustaz, senang kali dia. Makanan itu kalau ragu-ragu saya udah kamu ambil aja gitu. Itu diantaranya hati-hatinya masalah alkohol itu tadi ya. Rupanya khamr ini semuanya sampai melibatkan apa saja yang berkaitan dan melibatkan tentang khamr ini dosa semua. Makanya karena bahayanya itu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita menjauhinya, anak cucu kita jangan sampai ada yang terlibat khamr ini walaupun cuma menjual saja. Karena bahayanya sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata min jami'il musibah was-salamata min wabak corona. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.